Oke baik, perkenalkan nama saya Yohanes Kristouran dengan NIM 2123043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deadlock dalam sistem operasi. Di sini ada 4 kondisi terjadinya deadlock atau kondisi Kaufman. Pada deadlock, muncul semua kondisi berikut harus terpenuhi secara bersama. Yaitu pertama, mutual exclusion atau exclusive, yaitu setidaknya ada satu resource yang hanya bisa dipakai oleh satu proses pada satu waktu. Contohnya printer file yang di lock. Yang kedua, ada hold and wait atau menahan dan menunggu, yaitu proses memegang setidaknya satu resource sementara juga menunggu resource lain yang sedang dipakai proses lain. Yang ketiga, ada no prevention atau tidak bisa dipaksa lepas, yaitu resource yang sudah diberikan ke proses tidak dapat diambil paksa, hanya proses pemegang yang dapat melepaskannya. Yang keempat, recircle wait atau menunggu melingkar, yaitu ada rangkai proses, ada P0 ke P1, P2 sampai ke P0, di mana setiap proses menunggu resource yang dipegang oleh proses berikutnya. Perbedaan advantages dan prevention atau dengan kelebihan dan kekurangan singkat deadlock prevention. Yang pertama ada ide, hilangkan salah satu kondisi Kaufman secara statis atau desain. Contoh tindakan, melarang hold and wait, proses harus meminta semua resource sekaligus. Contoh yang kedua, mengizinkan prevention, sistem boleh mengambil resource dari proses. Yang ketiga, memakai aturan-peraturan resource untuk mencegah circle wait. Yang ketiga, kelebihan, yaitu simple konsepnya, deadlock tindakan mungkin terjadi. Kekurangannya, menurunkan utilisasi resource, bisa mengurangi konkurensi dan sulit diterapkan untuk sistem dinamis. Deadlock 5 points. Yang pertama ada ide, sistem membuat keputusan dinamis atau pada saat alokasi berdasarkan informasi tentang kebutuhan maksimum proses untuk memastikan keadaan tetap atau safe atau aman. Contoh klasik Benkert algorithm. Kelebihannya lebih fleksibel, bisa mencapai utilisasi lebih baik daripada prevention yang kaku. Kekurangannya, memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang kebutuhan maksimum proses, overhead per keputusan tindakan cocok bila informasi kebutuhan tidak tersedia. Singkatnya, prevention bersifat proaktif dengan aturan yang memblokir beberapa pola pengguna resource. Advances bersifat hati-hati sebelum memberikan resource. Sistem memeriksa apakah memberi itu membawa ke unsafe status. Jika iya, alokasi ditunda. Di sini juga ada langkah-langkah Benkert algorithm. Yang pertama, hitung need. Need I sama dengan max I sampai dengan allocation I. Yang kedua, cek permintaan recursion. Yang pertama tuh, jika recursion I kurang dari need I dan recursion I kurang dari availability, lanjut. Jika tidak, proses harus menunggu. Yang ketiga, simulasikan alokasi sementara. Availability sama dengan availability sampai dengan recursion I, allocation I sama dengan allocation I plus recursion I, net I sama dengan net I sampai dengan recursion I. Yang keempat, jalankan safety algoritma, yaitu yang pertama ada inisialisasi, yaitu work sama dengan availability, finish I sama dengan full. Yang kedua, cari
proses dengan with i kurang dari word. Yang ketiga, jika ditemukan word sama dengan word plus allocation i, finish i sama dengan true. Yang keempat, ulangi sampai semua proses selesai atau tidak ada yang bisa jalan. Yang kelima, keputusan, yaitu yang pertama, jika semua finish i sama dengan to stage aman, ya, atau alokasi disetujui. Yang kedua, jika tidak, stage tidak aman atau alokasi ditolak. Ini ada contoh dialog di dunia nyata beserta cara mengatasi. Contoh yaitu saya mengambil contoh printer di lab. Yang pertama, banyak proses atau program minta akses ke printer yang jumlahnya sedikit atau satu atau dua. Yang kedua, jika proses A memegang akses ke file dan menunggu resurs lain, sementara B menunggu printer sampai bisa terjadi deadlock pada level aplikasi. Contoh yang ketiga, penanggulangan queue atau antrian terputus. Jangan beri proses resurs lain sambil menahan akses printer. Batasi waktu pemakaian atau timeout. Sekian presentasi dari saya mengenai penjelasan deadlock. Atas perhatiannya, terima kasih telah menonton video ini.